Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani. Asyukurulahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwani. Alhamdulillah, kita lanjutkan dars kita, masih pembahasan syarah Fathun Nada di bab kana dan teman-temannya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas kana dan akhwatnya. Adapun kana dia memiliki kekhususan seperti dia bisa sebagai zaidah, hanya tambahan, tidak beramal kepada isim yang setelahnya. Kemudian juga kana zaidah berada di tengah suatu kalimat yang satu kesatuan, misalnya ma ta'ajjubiyah, maka ana ahsana zaidan, atau di antara mubtada dan khabarnya. Kemudian juga di antara kekhususan kana yaitu bisa kita hilangkan nun tatkala pada fi'il mudhari'nya dengan syarat bersambung dengan kalimat setelahnya dan yang setelahnya bukanlah berharokat sukun atau tidak pula sebagai dhamir. Contohnya lam yakunil ladzina, lam yakun allazina. Dikarenakan allazina di situ sukun, maka harus disebutkan nunnya, tidak boleh dihilangkan. Atau setelahnya dhamir, contohnya lam yakunhu, tidak boleh kita hilangkan nunnya, tapi disebutkan lam yakunhu. Tidak boleh lam yakuhu, kita hilangkan nunnya. Adapun selain itu maka boleh dihilangkan nunnya. Misalnya apa? Alam yaku nutfatam mim maniyyi yumna. Alam yaku tanpa nun, dihilangkan nunnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu qala al-muallif huna rahimahullah wa hadfiha wahdaha. Boleh menghilangkan kana wahdaha, dianya, yaitu kana, mu'awwadhan anha ma, dan diganti dari kana tersebut yang dihilangkan dengan ma. Jadi perwakilan kana adalah ma. Fi misli, pada contoh amma anta za nafarin. Di sini ada ma yang dia menggantikan kana. Asalnya apa? An kana an kunta zanafarin, dikarenakan anta sebagai isimnya kana dan zanafarin sebagai khabarnya kana mansub. Anta kalau dimasuki kana menjadi kunta, an kunta zanafarin. Tapi kana yang dihilangkan dan digantikan dengan ma, amma anta zanafarin. Wa ma'asmiha, terkadang juga kana dihilangkan bersama isimnya. Jadi kana isim dihilangkan, khabarnya yang disebutkan, sisa khabarnya. Contohnya fi misli in khairan fa khairun. In khairan fa khairun. Asalnya in kana, kananya dihilangkan, kemudian isimnya dihilangkan, amaluhu. In kana amaluhu, kana amaluhu yang dihilangkan. Kana sebagai fi'il madhi naqis, amaluhu sebagai isim kana yang dihilangkan. Khairan sebagai khabarnya kana. In kana amaluhu khairan. Kemudian fa khairun, ini juga dihilangkan mubtada'nya. Fa jazaohu khairun asalnya. Dan biasanya kita jumpai kana dihilangkan dengan isimnya apabila setelah kata in. Setelah in biasanya kana dihilangkan. Kemudian juga diantara yang bisa dihilangkan kana dan isimnya setelah law. Contohnya
sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadidin. Iltamis, carilah, walau khataman, walaupun cincin min hadid, dari besi. Di sini lau, kemudian tiba-tiba isi mansub khataman. Apa yang membuat, apa amil yang membuat khataman menjadi mansub? Jawabnya adalah kana yang dihilangkan. Kemudian isimnya juga dihilangkan. Asalnya iltamis walau kana al-multamasu khataman min hadidin. Jadi yang dihilangkan walau kanal multamasu khataman min hadidin. Kana dihilangkan, kemudian al-multamasu dihilangkan sebagai isimnya kana. Khataman sebagai khabarnya kana. Itu ada pertanyaan? Ustaz, bisa ulangi Ustaz? Halo Ustaz. Iya. Ini Ustaz, Ana Ustaz. Tadi walau khataman. Tunggu Pak, ini suaranya. Ya Pak, udah jelas, sudah. Ini kan tadi saya bilang kan walau kana khatiman. Habis kana apa Ustaz? Kana al-multamasu isimnya. Al-multamasu. Iya, yang dicari artinya. Carilah walaupun hal yang dicari itu adalah cincin dari besi gitu. Jadi kalau misalnya pakai Isim altamis, maf'ul dari iltamasa Pak. Isim maf'ul dari iltamasa, kan iltamasa. Fil amarnya iltamis. Isim maf'ulnya al-multamas. Berarti iltamis walau kana al-multamasu al-multamasu khataman min hadidin ya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, ini tidak ada di jurumiyah ya. Kalau yang di jurumiyah kan kana laisa mazara manfaka mafati'a soro. Tapi kalau di kitab ini ditambahkan yang beramal seperti kana atau laisa. Ada 3 nanti kita bahas. Yang ketiganya sama-sama huruf. Kalau kana kan fi'il madi, laisa fi'il madi. Adapun yang ketiga ini yang dia diikutkan seperti kana atau laisa, dia ketiganya huruf. Yang pertama ma'an nafiyah, ini yang akan kita bahas. Kemudian nanti ada la an-nafiyah, ada juga laita an-nafiyah. Qala al-muallif huna rahimahullah wa ma an-nafiyatu, ma nafiyah, ma menafikan. Indal Hijaziyin, menurut pendapat ulama Hijaz, dikarenakan Banu Tamim selain Hijaz tidak beramal manya. Ma an-nafiyah indal Hijaziyin kalaisa, sama seperti laisa. Berarti apa? Merafa'kan isim, menasabkan khabarnya. Tapi dengan syarat, kalau kana dan laisa tidak ada syaratnya, adapun ma dia memiliki syarat untuk beramal seperti laisa. In taqaddama ismu, isimnya setelah kana langsung berada di depan sebelum khabarnya. Tidak boleh ma kemudian khabar lalu isim, tidak boleh, harus ma isim khabar. Adapun kana dan laisa mazala kan boleh jika isimnya berada setelah khabarnya. Paham? Adapun ma dia harus isim duluan baru khabarnya. Tidak boleh khabar kemudian isim. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, walam yusbaq bi'in, tidak didahului dengan in. Maksudnya apa? Ma tersebut tidak didahului oleh in zaidah. Misalnya in ma hadza basyara misalnya. Innya tidak boleh mendahului ma, tidak ada in. Wala bi ma'mulil khabari, tidak pula berada di depan efek dari si khobar. Maksudnya jika khobarnya misalnya membutuhkan maf'ulun bih, maka maf'ulun bihnya tidak berada di depan.
illa kecuali zorfan jika ma'mulnya itu zorof, au jaron wa majruron atau jar majrur. Maka kalau zorof atau jar majrur bisa berada di depan. Dikarenakan kaidahnya apa? Al-Arab yatawassa'una fi al-jar wal majrur atau syibil jumlah malam yatawassa'u fi ghairihima. Kalangan Arab itu berluas-luas, berlapang-lapang di dalam pembahasan syibul jumlah, zorof atau jar majrur. Berarti dia bisa berada di depan. Adapun selainnya tidak bisa. Kemudian syarat yang ketiga, walat tarana al-khabaru bi illah. Khabarnya tidaklah digandengkan dengan illah. Contohnya di sini ma hadza basyara. Ma dia seperti laisa, ya, ta'malu amala laisa, beramal seperti laisa. Hadza sebagai isimnya laisa fi mahalli raf'in, isimnya ma fi mahalli raf'in. Adapun basyaran sebagai khabarnya ma dan dia mansub. Kalau kita berikan di sini illah, maka tidak beramal. Ma hadza illa basyarun jadinya. Tidak basyaron dikarenakan adanya illah. Atau misalnya kita dahulukan khabarnya, misalnya ma basyarun hadza, maka ini juga tidak bisa. Atau misalnya kalau khabarnya dalam bentuk zorof atau jar majrur, misalnya ma zaidun fil baiti, kemudian kita awalkan, kita kedepankan sifat jumlahnya ma fil baiti zaidun, ini bisa dikarenakan apa? Sifat jumlah itu dia luas, bisa berada di depan. Sedangkan selain sifat jumlah maka harus di belakang. Paham? Ustaz, ma ini termasuk ikhwatun kana, Ustaz? Apa Pak? Ma ini termasuk ikhwah apa? Akhwat kana? Iya, ma dia dimasukkan ke laisa, kawannya laisa, kana. Itu termasuk ikhwanya Sama kana, Ustaz? seperti kana atau laisa dia, Pak. Oh. Iya. Rafa isim menasab khabarnya, tapi dia ada 3 syarat supaya bisa merafa isim dan menasabkan khabarnya. Syarat yang pertama tadi apa? Isimnya berada di depan, kemudian setelahnya khabar, ya kan? Yang kedua, tidak boleh didahului in. Yang ketiga, tidak boleh khabarnya digandengkan dengan illa. Kalau sudah terpenuhi 3 syarat ini, maka boleh mengamalkan ma seperti amalan laisa. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kemudian di antara yang kedua yang seperti ma juga yang beramal seperti laisa adalah wa kaza la an-nafiyatun. Begitu juga la nafiyah. Tapi ini bukan la nafiyah lil jinsi ya. Kalau nafiyah lil jinsi dia beramal seperti apa? Seperti inna, Ustaz. Apa? Ya inna. Kalau la nafiyah lil jinsi dia seperti inna. Yaitu menasab isim, merafakan khabar. Adapun ini dia beramal seperti laisa, merafa isim, menasabkan khabarnya. Wa kadzala an-nafiyatu fi syi'ri. Pada syair bi syarti tangkiri ma'mulaiha. Dengan syarat kedua ma'mulnya. Apa makna ma'mul? Kalau la kan amil, ma'mul berarti efeknya ya kan, yang dikenai, berarti isim dan khabarnya. La nafiyah dengan syarat isim dan khabarnya harus nakirah. Tangkir maksudnya nakirah. Nah contohnya ta'azza fala syai'un. Ini wazannya apa nih? Tawil ya. Ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Ta'azza, bersabarlah fala syai'un 'alal ardi baqiya, dikarenakan tidak ada sesuatu apapun di atas muka bumi yang tersisa. Artinya apa? Semuanya akan fana sirna.
wala wazarun mimma qadallahu waqi'a, dan tidak ada sesuatu apapun yang dari takdir Allah bisa dicegah. Nah, syahid kita di sini pada kata fala syai'un. Lam di sini lam an-nafiyah yang beramal seperti laisa. Maka syai'un sebagai isimnya laisa dan dia harus nakirah. Syai'un di sini nakirah, ya kan? Kemudian adapun khabarnya la adalah baqiyah. Sebagai khabarnya la dan dia juga nakirah, ya kan? Dikarenakan tadi syaratnya la beramal seperti laisa harus keduanya nakirah. Syahid yang kedua, wala wazarun mimma qadallahu waqi'a. La isimnya adalah wazarun nakirah. Adapun khabarnya yaitu waqi'a, nakirah juga. Berarti terpenuhi syarat yang kedua. Dan semua ini ada pada syair. Kita jumpai di syair. Nah, adapun syarat la an-nafiyah di sini dia beramal seperti laisa, syaratnya sama seperti ma. Apa saja tadi? Tidak didahului, isimnya harus mendahului dibanding khabarnya. Yang kedua, tidak didahului oleh in. Yang ketiga, tidaklah khabarnya digandengkan dengan illa. Adapun pada la sama, tapi tambahannya satu. Yang keempat apa? Harus nakirah. Yang kelima, kalau kita kasih satu lagi, pada syair, fi syair. Kemudian yang ketiga yang seperti ma atau apa tadi? La yang dia seperti laisa beramalnya, ta'malu amala laisa, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Lata. Lata ini huruf ya, sama seperti la dan ma tadi. Lata. Ustaz, Lakin silhin ya apa? lata ini sama dengan laita, Ustaz? Bukan Pak, lata dia sama beramal seperti laisa. Adapun laita dia beramal inna. Oh iya, Ustaz. Bukan laita ya. Ini artinya lata. Nah, lata. Lakin filhin, akan tetapi lata bisa beramal jika filhin isim dan khabarnya harus kata al-hin, harus lafaz al-hin. Jadi lata beramal jika isim dan khabarnya lafaznya al-hin, tidak boleh yang lainnya. Wala yujma'u baina juz'aiha. Tidak boleh digabungkan antara keduanya. Maksudnya apa? Tidak boleh kedua-duanya disebutkan. Tidak boleh isimnya dan khabarnya disebutkan. Harus ada yang dihilangkan. Apakah isimnya dihilangkan, khabarnya disebutkan, atau isimnya disebutkan, khabarnya dihilangkan. Tidak boleh disebutkan kedua-duanya. Wal ghalib, adapun mayoritasnya, kebanyakannya, hazful marfu, menghilangkan apa yang dihilangkan? Marfu, apa marfu'nya? Isim atau khabar? Isim lah. Isimnya yang paling banyak dihilangkan. Nahu qauli ta'ala walata hina manas, tidak ada ketika itu, ketika melarikan diri. Asalnya apa di sini? Walata al-hinu hina manas. Jadi isimnya al-hinu dihilangkan. Walata al-hinu hina manas. Atau misalnya kalau kita hilangkan khabarnya, wala talhinu manas, hilangkan khabarnya Pak, cuma disebutkan isimnya. Bisa juga wala tahinu manasin, tidak ada ketika itu melarikan diri, tidak. Ustaz, Ya Pak. kalau misalnya wala tahinu hina manas, dari segi arti kan jadinya aneh, Ustaz. Walata ketika Tidak ada ketika. tatkala itu. Iya, diartikan satu aja Pak. Kalau arti kan dia sesuai yang apa ya, yang mudah dipakai ya kan, yang mudah dipahami. Kemudian ini sudah habis ya pembahasan kana wa akhwatuha yang merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Nah, kita masuk yang kedua,
yang dia kebalikan dari kana wa akhwatuha, yaitu menasabkan isim, merafa'kan khabar. Asani yang kedua, inna wa anna litakid. Inna dan anna fungsinya apa? Litakid, untuk penegasan penguatan. Takid bisa juga bahasa yang lain apa? Taukid. Bisa juga takid. Kemudian yang ketiga, yang menasabkan yang akhwatnya inna yang pertama, anna yang kedua. Yang ketiga, lakinna, akan tetapi. Fungsinya lil istidrak, untuk istidrak. Apa makna istidrak? Yaitu raf'u ma yatawahhamu minal kalam min subutin aw nafyin. Ini kalau nggak salah ada di Jurumiyah nih, yang kita malam dulu. Raf'u ma yatawahhamu minal kalam, mengangkat apa yang masih kemungkinan dari sebuah ucapan. Apa yang diangkat? Min subutin aw nafyin, dari penafian atau min subutin aw nafyin, dari penetapan atau penafian. Oke. Mengangkat sesuatu yang masih kemungkinan dari ucapan. Misalnya, Zaidun ghaniyun. Si Zaid kaya. Tatkala anda ucapkan Zaid kaya, ada kemungkinan dia itu dermawan atau pelit, ya kan? Nah, datanglah lakinna yang fungsinya untuk mengangkat kemungkinan tadi. Apakah ditetapkan dia itu dermawan atau dinafikan dia dermawan. Zaidun ghaniyun lakinna bakhilan misalnya. Lakinnahu bakhilan. Akan tetapi dia pelit. Berarti di sini apa? Penafian, ya kan? Menafikan dia itu dermawan. Lakinna. Wa ka'anna, kemudian keempat ka'anna, ditashbih, untuk menyamakan sekaligus mentaukid dikarenakan ada anna. Ditashbih wa taukid. Contohnya apa? Ka'anna Zaidan asalun, seakan-akan Zaid seperti singa, misalnya tatkala di mimbar, ya kan, seperti singa. Ini tasbih. Awizzon, atau azzon, untuk mana zon? Hanya menyangka-nyangka, kan. Karena Zaidan zahibun ilal masjid. Kayaknya Zaid tuh pergi ke masjid. Walaita, laita litamanni, untuk berangan-angan. Berarti kalau ini mustahil, ya kan? Mustahil. Seperti apa? Laita syababa ya'udu yauman. Ala laita syababa ya'udu yauman. Seandainya masa muda kembali pada suatu hari. Ini mustahil. Atau mungkin bisa kita gapai tapi sulit. Apa misalnya? Laita baiti apa? Min zahabin misalnya. Seandainya rumahku dari emas. Bisa nggak itu? Bisa, ya kan? Tapi sulit, ya kan? Sulit. Kemudian la'alla yang beramal seperti inna dan anna. La'alla fungsinya ditaraji, untuk mengharapkan. La'alla misalnya la'allal aba zahibun ila Makkah misalnya. Semoga saja ayahku pergi ke Mekah. Ini kan untuk mengharapkan. Awil isfaq, atau takut khawatir. Contohnya apa? La'alla Zaidan halikun. Aku khawatir Zaid binasa. Bukan artinya berharap situ, ya. Aku berharap Zaid binasa, bukan, tapi isfaq, khawatir. La'alla Zaidan halikun. Aku khawatir Zaid binasa. Awit ta'lil, atau ta'lil, sebab. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Thaha ayat 44, faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kalian berdua kepada Fir'aun ucapan yang lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Semoga saja berharap dengannya dia akan ingat dan takut.
Ini menjadi sebab ya kan, sebab dari ucapan yang lemah lembut, sebabnya apa? Dia jadi takut dan ingat kepada Allah. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ya, sebab alasan. Dia sama seperti yang pertama tadi. Apa? Takkid, penguatan ya, taukid, penegasan. Nah, kemudian semua ini in lam taktarin, jika tidak bergandengan dengan ma. Kalau tidak ada ma al-harfiyah, ma huruf, setelah inna tidak ada ma, anna tidak ada ma, lakinna, laita, la'alla tidak ada ma, maka dia beramal yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tapi kalau ada ma-nya maka tidak beramal. Contohnya innamallahu ilahun wahidun. Inna dibatasi dengan ma. Kalau kita katakan ma adalah ma al-hasriyah, ma untuk pembatasan, tidak beramal jadinya inna. Jadi Allah sebagai apa i'rabnya? Sebagai mubtada. Inna tidak lagi beramal, ilahun sebagai khabarnya. Illa laita, kecuali laita. Kalau laita walaupun dimasuki ma bisa beramal. Faya juzu indahum al-amron. Boleh bagi ulama nahwu itu dua hal. Maksudnya apa? Boleh laita setelahnya ma beramal, boleh juga tidak beramal. Misalnya apa? Laita ma Zaidan zahibun ilal masjid, misalnya. Seandainya Zaid pergi ke masjid, kita amalkan. Atau bisa juga tidak beramal. Laita ma Zaidun, misalnya. Tidak ada. Kalau kita perhatikan, biasanya itu artinya hanya saja. Hanya saja, karena pembatasan kan. Innamallahu ilahun wahid. Hanya saja. Allah hanya saja. Ya, pembatasan nih, Pak. Ustadz, berarti ma ini bisa masuk ke isim, Ustadz? Iya, Pak. Berarti ma ini bisa masuk ke isim gitu? Kan setahu kan ma itu kan fi'il madi kan? Iya, yang adatul hasr yang terletak setelah inna dan saudara-saudaranya yang fungsinya untuk membatasi beramalnya inna, gitu Pak. Berarti artinya hanya saja gitu, Ustadz? Iya Pak, ini saja. Kemudian pembahasan selanjutnya, kain al-maksurati. Nah, laita tadi kalau dimasuki ma bagaimana? Boleh dan juga tidak kan? Tidak boleh kan? Kain sama seperti in apa ini? Al-maksurati yang dikasrohkan hamzahnya, berarti in bukan anna. Berarti inna ya. Mukhaffafatan tapi ditakfif. Masih ingat di pembahasan qawaidul i'rab? Mukhaffafah minas saqilah. Asalnya inna, tapi dia ditakfif jadi in. Masih ingat? Nah, kalau di qawaidul i'rab bagaimana? Dia bisa beramal, bisa tidak, ya kan? Sama seperti laita tadi, laita ma bisa beramal, bisa seperti bisa tidak beramal. Maka kata beliau di sini, laita ma bisa beramal, bisa tidak beramal. Kain sama seperti inna yang ditakfif menjadi in. Paham? Paham? Nah. Contohnya apa? In Zaidun muntaliqun. In tidak beramal dikarenakan dia ditakfif. Zaidun sebagai isimnya inna, muntaliqun sebagai khabarnya inna. Tidak beramal. Bisa juga beramal in Zaidan muntaliqun. Tapi yang lebih rajih tidak beramal in Zaidun muntaliqun. Karena banyak firman Allah Ta'ala, in kullu nafsin lamma, in kullu, bukan kullan, ya kan? Atau contoh yang lain, apa? In kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Maka lebih banyak penggunaannya tidak beramal. Ustadz, Ya Pak. di takfif ini maksudnya apa, Ustadz? Ditakfif, disukunkan, Oh, tidak disukunkan. tasdid.
Ya, lawannya apa? Memang asalnya bertasdid ya kan. Tatkala ditakhfif maka jadi sukun ya. Oh gitu. Kalau yang di kode i'rab sudah kita bahas ini kan. Iya Ustaz. Takhfif mukhaffafah. Fa amma lakin, adapun lakin mukhaffafah jika dia ditakhfif berarti asalnya apa? Lakin bertasdid tapi ditakhfif menjadi lakin. Patuh mal, maka dia tidak beramal. Tidak beramal. Kalau tadi in yang ditakhfif bisa beramal, bisa tidak. Tapi kalau lakin yang dia ditakhfif maka otomatis tidak beramal. Contohnya apa? Lakinir rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhun sebagai isim seharusnya ar-rasikhina ya kan kalau beramal, tapi karena lakin ditakhfif menjadi sukun tidak beramal, maka ar-rasikhuna tetap. Dan dia masuk kepada fi'il juga bisa. Walakin kanu humuz zalimun. Padahal asalnya lakinnya itu masuk kepada isim kan? Pada isimnya dan khabarnya. Baik. Ada pertanyaan? Ustaz, itu kan fatuh mal Ustaz. Artinya beramal Ustaz kan? Apa Pak? Fatuh mal itu kan artinya dia beramal. Tidak beramal Pak. Bukan falatuh mal gitu. Fatuhmal maka tidak beramal. Tuhmal itu artinya disia-siakan artinya Pak. Oh, disia-siakan. Disia-siakan. Iya, Berarti iya. tidak beramal lah. Iya, iya. Ya. Kalau beramal itu fatu'mal baru beramal. Tapi kalau fatuhmal maka disia-siakan. Tidak beramal. Kemudian pembahasan selanjutnya wa amma anna. Adapun anna fata'malu maka dia beramal. Wa yajibu, ini maksudnya anna beramal kalau ditakhfif ya. Beda dengan inna tadi, kalau inna ditakhfif boleh beramal boleh tidak. Kalau anna dia pasti beramal. Wa yajibu dan wajib beramal dan wajib fi ghairi darurati pada selain syair. Ad-daruratu artinya syair. Azfusmiha wajib dihilangkan isimnya. Ana ulangi ya. Kalau anna ditakhfif menjadi an, maka wajib dihilangkan isimnya. Dan isimnya dalam bentuk dhamir sya'ni, dhamir sya'an. Masih ingat dhamir sya'an? Dhamir yang tidak kembali kepada sebelumnya. Dhamir yang tidak ada tempat kembalinya. Dan dia hanya huwa. Wa kaunu khabariha jumlatan, dan khabarnya dalam bentuk jumlah mafsulatan yang ditengahi, yang dipisah, in budiat jika dia dimulai bi fi'lin mutasarrifin, jika dia dimulai dengan fi'il mutasarrif yang bisa bertasrif, ghairi du'ain, bukan fi'il tersebut untuk doa. Dan pemisahnya apa? Qad atau huruf tanfis yaitu sin, atau nafyin atau law al-imtinaiyah. Nah, contohnya di sini misalnya ya. Alimaan sayakunu minkum marbo. Alimaan sayakunu. An di situ bukan an lah, bukan an yang menasabkan fi'il mudhari, tapi an yang ditakhfif dari anna. Jadi an. Mana isimnya? Mana isimnya, Pak? Isimnya animaan saya kunu. Isimnya mana? Isimnya dihapus. Yaitu domirus sya'ni. Asalnya apa? Anima'annahu. Baik. Kemudian khabarnya dalam bentuk jumlah. Khabaruha jumlah, ya kan? Saya kunu. Ini kan jumlah fi'liyah. Karena khabarnya dalam bentuk jumlah, mafsulatan, dia diperinci, dipisah
Dengan apa? Biqot atau sin huruf fis sayakulu. Makanya ada sa di situ. Atau qad misalnya alima'ang qad ablagu misalnya. Fahimtum? Ada pertanyaan? Tapi ingat ya, fiilnya yang bisa bertasrif, bukan yang tidak bisa bertasrif. Contohnya laisa misalnya. Kalau laisa tidak termasuk karena dia tidak bisa bertasrif. Hanya yang bisa bertasrif. Oke, lanjut. Wa amma ka'anna, adapun ka'anna fa ta'malu, dia beramal. Beramal apa? Beramal seperti menasab isim dan merofakkan khabarnya. Fa ta'malu, walaupun dia ditakfif. Wa yaqillu dzikru ismiha, dan sedikit penyebutan isimnya. Artinya isimnya sedikit disebutkan, lebih banyak dihilangkan. Wa yufsalu al-fi'lu minha bilam, dan dipisah fi'il sebagai yang terletak setelah ka'an tadi bilam dengan lam, au qad dengan qad. Contohnya apa? Firman Allah Ta'ala, ka'allam tarna bil amsi. Ka'allam tarna bil amsi. Asalnya ka'annahu, ya kan? Ka'annahu. Kemudian khabarnya tarna, dipisah dengan lam. Ka'allam tarna bil amsi. Asalnya ka'annahu tarna bil amsi. Klik lagi ya supaya pas habis pembahasan ini. Wala yatawassatu khabaruhunna, dan tidak boleh di tengah khabarnya inna dan akhwatnya tadi. Maksudnya apa? Tidak boleh inna khabar isim, harus inna isim khabar, itu yang betul. Inna isim khabar, tidak bisa inna khabar kemudian isim. Apa syairnya itu? Ka'anni min akhbari inna walam yujiz ahadun fin nahwi an yataqaddama. Aku ini seakan-akan seperti khabarnya inna, yang mana para ulama nahwu tidak membolehkan dia berada di depan, ya kan? Sama seperti kondisi kita kan, selalu telat, ya kan? Aku ini seperti khabarnya inna yang selalu telat gitu. Nah, wala yatawassatu, tidak boleh di tengah khabarnya inna dan saudarinya. Tidak boleh mendahului isimnya. Tapi illa zorfan, kecuali zorof. Au majruron, atau jar majrur. Sibuk jumlah berarti kan? Apa tadi kaidahnya? Al-Arab yatawassa'una fi syibil jumlah ma lam yatawassa'u fi ghairihima. Kalangan Arab mereka berluas-luas, berlapang-lapang tatkala membahas syibil jumlah, tapi tidak berlapang-lapang pembahasan selainnya. Contohnya inna fi dzalika la'ibratan. Inna di sini adapun isimnya belakang, la'ibratan. Fi dzalika sebagai khabarnya mendahului isimnya dan dia berada di tengah. Boleh kan? Karena dia jar majrur. Atau zaraf, inna ladaina angkaran. Angkaran sebagai isimnya inna boleh berada di belakang jika ladaina di sini sebagai zaraf, isim jumlah. Maka boleh ladaina berada di tengah. Momentum, ada pertanyaan? Sudah habis pembahasan inna, tinggal letakkan inna dan anna. Kayaknya enak pembahasan ini daripada karna tadi. Allah Kayaknya lebih enak inna daripada karna pembahasannya. lebih enak inna Pak ya. Ini bab ini Ustaz, bab nasyikun mubtada wa khabar menghapus amalan mubtada khabar. Menghapus mubtada dan khabar. Asalnya kan mubtada, dihapus menjadi isimnya si inna. Nah, itu apa artinya selain menghapus? Pindah, nakal. Oh, itu jadi amalan mubtada khabar yang
Asalnya dia mubtada, ya, ya, kemudian dihapus si inna menjadi nasab marfu, nasab rafa. Tapi tadi ada kana, inna, Inna, laita, ka'anna, la'alla. Berarti Ustaz, Ya, berarti yang ini sebetulnya inna la ibratan fi dzalika gitu Ustaz. Sebetulnya ya. Tapi iya. dahulukan ya. Asalnya kalau kita kedepankan isimnya inna la'ibratan fi dzalika. Inna ibratan fi dzalika atau innal ibrata fi dzalika. Inna uh, al-ankala ladaina. Baik, kita cukupkan. Udah masuk maghrib. Naktafi bihadzal qadar wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.